Halo, kembali berjumpa lagi bersama dengan saya Jeffriantus Baitanu di channel Guru JB. Ya, pada kesempatan ini saya akan membawakan mata pelajaran praktikum siklus akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur kelas 11. Materi yang akan saya ajarkan pada kesempatan ini adalah pencatatan transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal khusus. Namun sebelumnya, mari dukung channel Guru JB dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Kita mulai dengan pembelajaran kita. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan salah satu jenis jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat satu jenis transaksi yang terjadi secara berulang dan terus-menerus. Fungsinya adalah untuk mempermudah manajemen dalam hal pengambilan keputusan serta untuk mencatat transaksi yang sejenis. Karena pada dasarnya perusahaan dagang dengan kegiatan operasional yang kegiatan utamanya adalah membeli dan juga menjual barang dagang akan jauh lebih efisien bila menggunakan jurnal khusus. Begitu juga dengan transaksi yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran uang tunai. Nah, kita perlu mengenal jenis-jenis jurnal khusus terlebih dulu. Di sini ada 4 jurnal khusus plus 1 jurnal umum. Jurnal khusus yang pertama adalah jurnal pembelian, atau biasanya saya singkat dengan istilah JPB. Fungsinya adalah untuk mencatat semua transaksi pembelian barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Artinya bahwa setiap kali kita membeli barang yang dilakukan secara kredit, maka transaksi tersebut akan kita catat di dalam JPB atau jurnal pembelian. Yang kedua adalah jurnal penjualan atau JPN. Fungsinya adalah untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Artinya bahwa setiap kali perusahaan menjual barang secara kredit, maka transaksi-transaksi keuangan tersebut akan kita catat di dalam jurnal penjualan. Jurnal yang ketiga adalah jurnal pengeluaran kas atau JKK, jurnal kas keluar. Fungsinya adalah untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang tunai. Setiap kali perusahaan mengeluarkan uang tunai, baik itu membayar utang atau membeli tunai atau transaksi-transaksi lainnya yang berhubungan dengan pengeluaran uang, maka akan dicatat di dalam JKK. Yang keempat adalah jurnal penerimaan kas atau JKM, jurnal kas masuk. Fungsinya adalah untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai. Semua transaksi yang bersifat menerima uang tunai akan dicatat di dalam JKM, seperti penerimaan tagihan, penerimaan tagihan karena pelunasan faktur, ataupun penjualan tunai dan transaksi-transaksi lainnya yang sifatnya menambah uang atau menerima uang tunai. Nah, kalau jurnal umum tidak asing lagi, bisa disingkat dengan istilah JU. Fungsinya adalah untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat di dalam keempat jurnal khusus yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, jurnal umum di sini biasanya untuk mencatat retur pembelian, retur penjualan, ataupun untuk mencatat harga pokok, dan lain sebagainya. Intinya bahwa yang tidak dapat dicatat di keempat jurnal khusus di atas. Oke, mari kita lihat transaksi-transaksi yang biasanya terjadi pada perusahaan dagang. Kurang lebih ada 8 transaksi. Transaksi yang pertama, pembelian barang dagangan, baik itu kredit maupun tunai, retur pembelian dan pengurangan harga, penerimaan potongan pembelian, penjualan barang dagangan, retur penjualan dan pengurangan harga,
pemberian potongan penjualan, penerimaan uang tunai, serta pengeluaran uang tunai. Nah, di sini saya menampilkan beberapa transaksi yang merupakan perwakilan dari setiap jurnal. Ya, kita lihat, namun sebelumnya dapat saya sampaikan seperti ini. Ketika kita berhubungan dengan transaksi keuangan atau dokumen transaksi keuangan, itu prosesnya masih sama, triknya masih sama, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi transaksi. Tujuan dari kita menganalisis dan mengidentifikasi transaksi untuk apa? Untuk menemukan transaksi keuangan tersebut harus dicatat di jurnal yang mana. Kemudian juga untuk menghindari kesalahan pencatatan. Nah, langkah yang terakhir setelah kita menganalisis dan mengidentifikasi transaksi adalah kita mencatat di dalam jurnal yang sudah berdasarkan jurnal yang sudah kita identifikasi tadi. Iya, karena di dalam menyelesaikan soal praktikum siklus akuntansi, biasanya transaksi-transaksinya secara acak, tidak berurutan. Artinya bahwa tidak dikhususkan tanggal 1 sampai tanggal sekian adalah untuk jurnal pembelian dan seterusnya, tetapi jenis transaksinya dibuat secara acak. Maka tugas kita adalah menganalisis dan mengidentifikasi transaksi. Sebaiknya sebelum kita mulai mencatat transaksi ke dalam jurnal, alangkah lebih baiknya kita menganalisis dan mengidentifikasi transaksi-transaksi keuangan tersebut terlebih dulu. Ayo kita mulai. Ya, transaksi yang terjadi pada UD Bahagia selama bulan Januari 2023. Tanggal 1 Januari, pembayaran gaji pegawai Rp4.200.000, bukti kas nomor K71. Cara menganalisis transaksi adalah seperti ini. Mari kita membaca transaksi tanggal 1 Januari ini dan kita berusaha untuk menemukan kata kunci di dalam transaksi tanggal 1 ini. Setelah kita membaca, kita berusaha untuk menemukan kata kuncinya. Nah, kata kunci di sini adalah pembayaran. Kata dasarnya bayar. Bayar artinya mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran. Dalam hal ini membayar gaji pegawai. Nah, ketika kita melakukan pembayaran, berarti perusahaan atau kita akan mengeluarkan sejumlah uang. Maka cukup jelas bahwa tanggal 1 Januari ini akan kita catat di dalam jurnal kas keluar. Tanggal 2 Januari, pembayaran premi asuransi untuk masa pertanggungan 1 tahun sebesar Rp300.000, bukti kas nomor K72. Tanggal 2 Januari juga sama, kita analisis dan identifikasi. Berusaha menemukan kata kuncinya. Kata kunci di sini masih sama, pembayaran, bayar, mengeluarkan uang. Maka transaksi tanggal 2 Januari ini akan kita catat juga di dalam JKK. Kita lanjut tanggal 5 Januari. Penerimaan cek dari toko sahabat sebesar Rp2.940.000 untuk pelunasan faktur 28 Desember 2022 seharga Rp3 juta dikurangi potongan 2%, bukti kas nomor M02. Ya, kata kuncinya di sini adalah penerimaan. Penerimaan, kata dasarnya terima. Terima berarti menambah. Cukup jelas bahwa transaksi ini adalah penerimaan cek, penerimaan uang tunai. Maka akan dicatat di dalam jurnal kas masuk. Next, 8 Januari, penerimaan faktur dari UD Maju nomor 014 untuk pembelian barang dagangan seharga Rp2.400.000, syarat pembayaran N/30. Nah, kata kuncinya di sini apa? Ayo. Ya, kata kuncinya di sini adalah penerimaan faktur untuk pembelian barang dagangan. Berarti akan dicatat di dalam jurnal pembelian karena pembelian barang secara
kredit. Di sini menunjukkan kredit adalah di kata syarat pembayaran N/30. Dapat saya jelaskan juga ada beberapa syarat pembayaran. Yang pertama N/30. Nah, N/30 ini artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Kemudian syarat yang kedua 2/10 N/30. Artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Namun apabila kita membayar lebih cepat 10 hari, maka akan mendapat potongan harga sebesar 2% dari harga faktur. Kemudian yang ketiga, N/10, end of month. Artinya bahwa pembayaran harus dilakukan 10 hari setelah akhir bulan tanpa potongan. Nah, itu dia syarat-syarat pembayaran. Kita lanjut. Tanggal 11 Januari, pembelian tunai perlengkapan kantor seharga Rp3.300.000, bukti kas nomor K74. Ya, transaksi ini kata kuncinya adalah pembelian tunai, berarti mengeluarkan uang. Maka kita catat di dalam jurnal kas keluar. Tanggal 13 Januari, penerimaan uang tunai dari toko Widuri sebesar Rp7.100.000 atas transaksi penjualan tunai. Bukti kas nomor M02. Nah, penjualan tunai kata kuncinya. Berarti kita atau perusahaan akan menerima penghasilan atau pendapatan dari hasil penjualan tunai. Maka transaksi ini akan kita catat di dalam jurnal kas masuk. Selanjutnya, tanggal 15 Januari, penjualan kepada toko Risma faktur nomor D031 seharga Rp8 juta. Syarat pembayarannya N/30. Sangat jelas transaksi ini bahwa penjualan secara kredit. Yaitu berarti akan dicatat di dalam jurnal penjualan. Next, 17 Januari, penerimaan faktur dari UD Mekar nomor 033 untuk pembelian barang dagangan seharga Rp4 juta. Syarat pembayaran 2/10 N/30. Juga sangat jelas bahwa transaksi ini adalah pembelian barang secara kredit. Maka akan dicatat di dalam jurnal pembelian JPB. Tanggal 18 Januari, pelunasan cek nomor C01789 sebesar Rp1 juta untuk keperluan pribadi sebagai pemilik perusahaan. Bukti kas nomor K73. Ini juga sangat jelas bahwa kata kuncinya adalah pengeluaran. Berarti pengeluaran uang tunai yang kemudian akan dicatat di dalam JKK. Selanjutnya, tanggal 20 Januari, pembelian perlengkapan tokoh dari UD Laksana seharga Rp600.000. Syarat pembayaran 10 hari setelah tanggal faktur. Juga sangat jelas, kata kuncinya adalah pembelian barang secara kredit. Maka kita akan mencatat transaksi ini di dalam jurnal pembelian. Selanjutnya, tanggal 24 Januari, pelunasan faktur UD Mekar tanggal 17 Januari 2023. Ya, tanggal 24 ini kita melakukan pelunasan kepada UD Mekar atas transaksi tanggal 17 Januari. Kita lihat bahwa tanggal 17 Januari ini pada tanggal 17 ini kita membeli dari UD Mekar secara kredit, sehingga tanggal 24 Januari kita melakukan pembayaran, sehingga akan dicatat di dalam jurnal kas keluar karena terjadinya pengeluaran uang tunai. 24 Januari, penjualan kepada toko Libra faktur nomor D077, syarat pembayaran 2/10 N/30. Sangat jelas bahwa transaksi ini adalah penjualan secara kredit yang akan dicatat di dalam jurnal penjualan. Transaksi yang terakhir, 30 Januari, penerimaan uang tunai dari toko Libra sebesar Rp700.000 untuk barang dagangan yang dikembalikan karena rusak. Bukti kas nomor 778. Nah, tanggal 30 Januari ini kita lihat bahwa kita menerima kembali uang tunai dari toko Libra.
Nah, untuk menentukan apakah transaksi ini termasuk transaksi retur pembelian atau retur penjualan, maka triknya adalah kita melihat transaksi-transaksi keuangan sebelumnya yang berhubungan dengan toko Libra. Apakah itu pembelian tunai atau kredit, atau penjualan tunai atau kredit. Kita lihat bahwa di sini di tanggal 20. Iya, di tanggal 26 Januari kita melakukan penjualan kepada toko Libra. Berarti transaksi tanggal 30 Januari ini adalah transaksi retur penjualan. Nah, untuk sangat mudah untuk menentukan transaksi tersebut termasuk retur penjualan atau pembelian. Saya ulangi, ketentuannya adalah kita melihat kembali transaksi sebelumnya yang berhubungan dengan debitur atau kreditor yang bersangkutan di transaksi sebelumnya. Apakah terjadi pembelian tunai atau kredit, atau penjualan tunai atau kredit. Nah, setelah kita menganalisis dan mengidentifikasi transaksi-transaksi tersebut, kita akan melakukan pencatatan ke dalam setiap jurnal khusus. Kita lihat 1 Januari dengan bunyi transaksi yang seperti ada di slide, kita akan mencatatnya di dalam jurnal pengeluaran kas. Namun sebelumnya, berkaitan dengan format, biasanya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Tetapi pada umumnya format untuk jurnal khusus tidak jauh berbeda. Ayat jurnalnya adalah tanggal 1 Januari, nomor bukti K71, akun beban gaji, nomor akunnya 515, dicatat di sisi debit, kolom serba-serbi Rp4.200.000, kredit akun kas Rp4.200.000. Tanggal 2 Januari berdasarkan hasil analisis dan identifikasi tadi, bahwa tanggal 2 ini akan kita catat juga di dalam jurnal pengeluaran kas. Dengan ayat jurnal, tanggal 2 Januari, nomor bukti K72, akun asuransi dibayar di muka. Nomor akunnya 118. Dicatat di sisi debit, kolom serba-serbi Rp300.000, di sisi kredit akun kas Rp300.000. Nah, di sini kenapa saya menggunakan akun asuransi dibayar di muka? Karena perusahaan melakukan pembayaran asuransi lebih dari 1 bulan. Artinya bahwa di sini membayar 1 tahun, berarti 12 bulan. Januari akan kita catat di dalam jurnal penerimaan kas dengan ayat jurnal tanggal 5 Januari, nomor bukti M021, akun toko sahabat, debit potongan penjualan Rp60.000, kas Rp2.940.000, sisi kredit, akun piutang dagangnya Rp3 juta. Nah, ini kita lihat bahwa tanggal 5 Januari ini perusahaan menerima cek dari toko sahabat sebesar Rp2.940.000 atas transaksi tanggal 28 Desember 2022. Di sini dapat kita lihat bahwa pembayarannya dilakukan 10 hari lebih cepat dari setelah tanggal faktur, sehingga kita mendapat potongan sebesar Rp60.000, sehingga jumlah uang yang diterima hanya Rp2.940.000 dari jumlah faktur yang seharusnya kita terima, yaitu Rp3 juta. Tanggal 8 Januari dicatat dalam jurnal pembelian. Pencatatannya 8 Januari, nomor faktur 014, nama kreditor UD Maju, debit pembelian Rp2.400.000, kredit utang dagang Rp2.400.000. Tanggal 11 Januari dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas. Ayat jurnalnya 11 Januari, nomor bukti K74, akun perlengkapan kantor, debit serba-serbi Rp3.300.000, kredit akun kas Rp3.300.000. Kenapa di sini saya menggunakan akun perlengkapan kantor, bukan akun pembelian? Karena di sini
Dirincikan bahwa yang dibeli adalah perlengkapan kantor. Dan tanggal 13 Januari dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Dengan nomor bukti M023, akun penjualan tunai, debit kas Rp7.100.000, kredit akun penjualan Rp7.100.000. Selanjutnya, tanggal 15 Januari, nomor faktur D031, nama debitornya Toko Risma, debit piutang Rp8.000.000, kredit penjualan Rp8.000.000. Nah, jurnal penjualan dapat saya informasikan bahwa jurnal penjualan merupakan jurnal yang paling gampang di antara teman-teman jurnal yang lainnya karena kolomnya sangat simpel. Kemudian tanggal 17 Januari akan dicatat di dalam jurnal pembelian dengan nomor faktur 033, nama kreditornya UD Mekar, debit pembelian Rp4.000.000, kredit utang dagang Rp4.000.000 atau pembelian pada utang dagang sebesar Rp4.000.000. Selanjutnya 18 Januari kita catat di dalam jurnal pengeluaran kas dengan nomor bukti K73, akun prive, debit serba-serbi Rp1.000.000, kredit kas Rp1.000.000. Ya, ini adalah pengambilan uang tunai dari kas perusahaan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya, 20 Januari, pembelian perlengkapan toko dari UD Laksana seharga Rp600.000. Transaksi ini akan kita catat di dalam jurnal pembelian dengan nomor faktur L015. Nama kreditornya UD Laksana, debit perlengkapan toko Rp600.000, kredit utang dagang Rp600.000. Perlengkapan toko pada utang dagang sebesar Rp600.000. Tanggal 24 Januari dicatat di dalam jurnal pembelian dengan nomor bukti K77, UD Mekar, debit utang dagang Rp4.000.000, kredit potongan pembelian Rp80.000 dan kas Rp3.920.000. Artinya bahwa untuk tanggal 24 ini perusahaan mengeluarkan uang sebesar Rp3.920.000 untuk melakukan pembayaran utang. Nah, ini terjadi kesalahan tanggal 24 Januari di bagian identitas perusahaan. Seharusnya ini adalah jurnal pengeluaran kas. Tapi format di sini sudah benar, namun identitas perusahaannya salah. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa tanggal 24 ini akan dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas dengan mendebit akun utang dagang Rp4.000.000, kredit potongan pembelian Rp80.000 dan kas sebesar Rp3.920.000. Artinya di sini perusahaan UD Bahagia membayar lebih cepat 10 hari sehingga mendapat potongan sebesar Rp80.000. Sehingga jumlah yang seharusnya dibayar adalah Rp4.000.000, namun karena mendapat potongan 2%, maka perusahaan hanya membayar sebesar Rp3.920.000. Next, tanggal 26 Januari dicatat di dalam jurnal penjualan dengan nomor faktur D077, nama debitornya Toko Libra, debit akun piutang dagang, kredit akun penjualan masing-masing sebesar Rp3.200.000. Tanggal yang terakhir, transaksi keuangan yang terakhir kita catat di dalam jurnal umum. Karena adanya retur penjualan dari Toko Libra. Ayat jurnalnya adalah retur penjualan pada piutang dagang, retur penjualan dengan nomor akun 533, akun piutang dengan nomor akun 117. Debit Rp700.000, kredit Rp700.000. Nah, ini tampilan dari keseluruhan masing-masing jurnal yang sudah kita selesaikan di muka. Ini juga untuk jurnal pengeluaran kas, tampilan keseluruhannya.
Jurnal penjualan dengan total akhir debit 11.200.000 dan kredit juga 11.200.000 rupiah. Ini udah bahagia untuk jurnal penerimaan kas periode 31 Januari 2023, hasil keseluruhan pencatatan kita tadi ke dalam jurnal khusus untuk jurnal umumnya. Nah, teman-teman, gampang kan? Jadi, pada intinya bahwa sebelum kita mulai melakukan pencatatan transaksi, alangkah baiknya kita melakukan analisis dan identifikasi transaksi terlebih dahulu, karena akan mempermudah kita di dalam melakukan pencatatan ke dalam setiap jurnal. Pembelajaran kita di mata pelajaran praktikum siklus akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur, materi pencatatan transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal khusus. Ya, mari tinggalkan komentar kalian di kolom komen untuk request materi yang akan saya bawakan di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video pembelajaran ini boleh bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.